Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bimbingan konseling dengan metode wawancara yang diampu oleh Bapak Ujang Hiyarussoleh, MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Darlianto dengan NIM 402190028, ada Dwi Curotul Husnia dengan NIM 402190034 dan Gina Sonia dengan NIM 402190039. Ini kami akan mewawancarai seorang motivator anak dari Pemerhati Anak Jawa Tengah, yaitu Bapak Muhammad Faturrojak, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Curotul Husnia. Di sini saya ingin berbincang dengan Kak Rozak. Saya Kak Rozak, pemerhati anak di Jawa Tengah. Ya, di sini kita berdua akan berbincang-bincang mengenai PK itu seperti apa untuk anak sendiri. Yang pertama ya Bang, Siap. PK dalam ruang lingkup siswa itu seperti apa Bang? Terus, bentar nih Bang. Sabar nih jawabnya. Ya. Terus bagaimana cara menjalankan PK di lingkungan siswa yang banyak dengan karakter yang berbeda, dan untuk Abang sendiri itu biasanya melihat karakternya itu seperti apa? Ya, pertanyaannya menarik terkait dengan BK, bimbingan konseling. Fenomena yang terjadi, banyak anak-anak menganggap bahwa ketika kita ketemu BK itu hanya pada saat kita bertemu dengan masalah, bolos ketemu BK, terus kemudian kita punya kesalahan ketemu BK tuh ya, padahal mestinya di ruang lingkup BK untuk anak-anak itu, teman-teman sebagai guru BK ataupun yang lain itu harus menghadirkan nuansa BK itu sesuai dengan harapan kita. Salah satunya adalah BK yang ramah anak. Jadi anak-anak itu tidak lagi takut terkait ketika misalkan ketemu dengan guru BK. Kak Rozak sering menyampaikan bahwa guru BK itu kalau laki-laki itu mesti bisa hadir sebagai ayah untuk anak-anak. Kalau perempuan, guru BK itu mesti harus bisa hadir sebagai ibu untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa nyaman, sehingga anak-anak bisa mencurahkan isi hati, curhat, ataupun kemudian mereka bisa sharing terkait dengan masalah yang terjadi. Untuk terkait tadi kan ada beberapa kesalahan agar anak itu tidak mengulangi kesalahan yang sama ya Bang. Lah untuk penerapannya sendiri itu dari Kak Rozak sendiri itu seperti apa agar siswa itu tidak mengulangi kesalahan yang sama? Yang terpenting adalah yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa jangan hanya fokus di kesalahan. Jadi berbicara BK itu sepertinya kok selalu berbicara terkait dengan kesalahan anak. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk bukan hanya fokus terhadap kesalahan, tetapi kita fokus terhadap kelebihan. Jadi anak itu, setiap manusia itu pasti mempunyai kelebihan. Saya meyakini bahwa setiap anak itu punya potensi, setiap itu punya karakter yang berbeda, dan setiap anak itu unik. Nah, ini menjadi penting. Karena apa? Karena setiap anak itu nanti berbeda. Salah satunya adalah berbeda di karakter. Maka yang harus kita pahami adalah kenapa kemudian anak ini melakukan kesalahan. Jadi jangan fokus di kesalahannya, tetapi kita lebih sering kita berusaha untuk memahami kenapa anak ini melakukan kesalahan. Satu contoh, ketika kita menghadapi anak yang terlambat misalkan, banyak dari kita yang memvonis dengan pertanyaan, kenapa kamu terlambat? Macam-macam begitu. Kalau saya biasa menerapkan dengan teknik coaching itu, kita memberikan pertanyaan stimulan kepada anak. Salah satunya adalah kita menggali, "Nak, apa yang menyebabkan hari ini kamu terlambat?" Nah, jawabannya nanti anak akan cenderung menjawab, "Guru, saya terlambat karena misal harus bantu orang tua,
saya terlambat karena saya bangunnya kesiangan misalkan. Maka di pertanyaan kedua kita memberikan pertanyaan kedua, yaitu adalah, nak, kira-kira besok apa yang menyebabkan kamu nggak terlambat? Maka yang keluar biasanya adalah komitmen. Bu guru, Pak guru, atau kakak, besok supaya saya nggak terlambat, saya akan bangun lebih pagi. Ini kalau terlambatnya karena kesiangan. Atau mungkin besok pagi saya akan lebih cepat dalam proses membantu orang tua, sehingga kemudian saya tidak terlambat. Jadi pertanyaan dua itu menjadi kunci untuk menggali dan kemudian menghasilkan komitmen dari anak, sehingga anak tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, tetapi dia mengeluarkan komitmennya untuk tadi, contoh tidak terlambat. Ataupun di kesalahan-kesalahan lain, pastikan kita menggali sebab kenapa anak ini melakukan kesalahan dan hindari. Dari poin 1 dan 2 itu ya Bang, apa sih untuk trik untuk anak sendiri itu agar dia itu mau berkonsultasi sama kita kayak gitu Pak? Ini pertanyaan menarik. Tadi saya sempat menyinggung bahwa sebagai seorang BK ataupun konselor, ya kalau kita sebut itu orang yang memberikan pelayanan konsultasi, yang pertama harus dilakukan adalah kita berusaha untuk menjadi, kalau perempuan tadi, menjadi ibu untuk anak-anak, sehingga anak-anak merasa ada kedekatan di sana. Ketika BK-nya adalah laki-laki, maka pastikan kita hadir sebagai ayah untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa dekat, anak-anak merasa percaya, anak-anak merasa nyaman, sehingga ketika ada masalah, anak-anak itu mau curhat, mau menyampaikan masalahnya kepada guru BK ataupun kepada teman-teman konselor yang ada. Jadi kedekatan itu penting untuk dibangun, kepercayaan itu untuk penting. Maka hadirkan kedekatan, hadirkan rasa percaya kepada anak, sehingga anak kemudian nyaman dan mau menyampaikan masalahnya kepada kita. Itu tipsnya. Sangat menarik ya perbincangan kita. Seharusnya masih banyak lagi pertanyaan yang harus digali, tapi ini sepertinya sudah cukup. Baik, dari video wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling atau BK adalah memandirikan individu atau suatu proses usaha yang diberikan konselor untuk memfasilitasi atau membantu konseli atau individu agar mampu mengembangkan potensi atau mengatasi masalah. Jadi, sebagai guru BK, kita harus menghadirkan nuansa BK sesuai dengan harapan, yaitu BK ramah anak, dan sebagai guru kita harus bisa hadir sebagai seorang ayah untuk anak-anak dan seorang ibu untuk anak-anak. Tujuannya agar anak merasa nyaman dan bisa sharing terhadap kita. Maka dengan dua peran ini sangat penting atau perlu kita lakukan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.